Template cash flow ini adalah alat untuk membantu bisnis memonitor, mengontrol, dan memahami pergerakan kas secara lebih terstruktur. Karena dalam operasional bisnis, cash flow bukan hanya angka. Cash flow adalah fondasi pengambilan keputusan. Setiap pemasukan dan pengeluaran dikategorikan secara jelas, bukan hanya untuk pencatatan, tapi untuk memahami pola bisnis secara lebih presisi, sehingga keputusan operasional bisa dibuat berdasarkan data, bukan asumsi. Template cash flow ini bukan hanya untuk mencatat uang masuk dan uang keluar secara harian, tetapi juga untuk membantu menyusun cash flow forecast minimal 13 minggu ke depan. Secara keseluruhan, template ini mencakup periode 1 tahun penuh, sehingga rolling forecast dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa harus merubah-rubah template. Dengan cash flow forecast tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi periode di mana ada potensi defisit kas, sehingga langkah-langkah strategis dapat dipersiapkan lebih awal, agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik tanpa gangguan. Dashboard Cash Flow 2026 ini dilengkapi dengan 2 jenis visualisasi yang saling melengkapi, Waterfall Chart dan Trendline Chart, yang tersedia dalam 4 perspektif waktu weekly, monthly, year-to-date, dan full year. Waterfall chart menunjukkan dari mana kas datang dan kemana kas pergi, secara visual dari kiri ke kanan. Dimulai dari opening balance, lalu setiap batang mewakili satu komponen. Batang biru, penambahan kas inflow, batang merah, pengurangan kas outflow. Batang hijau paling kanan adalah cash closing balance. Trendline terdiri dari 3 series, total inflow warna biru, total outflow warna merah, dan ending cash balance warna hijau. Weekly Trend menampilkan pergerakan harian dalam 1 minggu terpilih, berguna untuk melihat pola inflow atau outflow dalam siklus mingguan. Misalnya, apakah inflow selalu masuk di awal minggu sementara outflow menyebar sepanjang minggu. Monthly Trend menampilkan pergerakan harian sepanjang bulan terpilih, berguna untuk mendeteksi pola musiman dalam bulan. Misalnya, outflow besar selalu terjadi di tanggal 15 sampai 20. Misalnya pembayaran supplier, pembelian bahan baku, pembayaran pajak, dan cicilan pinjaman. Sementara inflow baru masuk di akhir bulan. Gap antara inflow dan outflow di tengah bulan adalah potensi kebutuhan short-term financing yang perlu diantisipasi. Full year trend Januari sampai Desember menampilkan proyeksi kas untuk keseluruhan tahun 2026. Ini adalah chart strategis, digunakan untuk perencanaan jangka menengah, seperti kapan perusahaan butuh tambahan likuiditas, kapan surplus kas bisa diinvestasikan, dan apakah forecast year-end balance masih positif. Crossing point antara garis inflow dan outflow adalah sinyal peringatan dini. Daily cash flow template kita itu ada 9 sheet ya, satu sheet parameter, kemudian ada sheet dashboard, kemudian ada sheet 13 weeks rolling forecast gitu ya. Kemudian ada sheet rolling forecast, ada sheet forecast status, ada sheet variance, ada sheet weekly summary, ada sheet monthly summary, ada sheet year-to-date summary, dan ada sheet prom. Yang jadi working sheet kita, yang paling utama sheet rolling forecast. Kemudian didukung dengan forecast status itu, dan untuk rolling forecast ini sendiri juga didukung oleh 13 weeks rolling ini. Masing-masing punya fungsi yang berbeda. Kemudian sheet dashboard ini lebih berfungsi sebagai alat pantau aja. Alat pantau untuk melihat kondisi cash flow per week gitu ya. Kita bisa pilih week-nya, kita bisa pilih monthly, kita bisa pilih year to date-nya, dan kita bisa lihat kondisi cash flow dalam 1 tahun penuh. Kira-kira bagaimana? Kemudian untuk sheet variance, sheet weekly summary, sheet monthly summary, sheet year to date summary, ini semuanya pasif. Tidak ada yang kita kerjakan di sini, tapi sheet-sheet ini bermanfaat untuk mendukung ini semua, terutama di dashboard. Kemudian di di hidden sheet itu ada sheet prom. Meskipun hidden, teman-teman bisa buka gitu ya, kalau mau lihat promnya kayak apa gitu. Di sheet prom ini fungsinya adalah untuk penyusunan laporan. Nanti prosesnya yang paling utama, teman-teman, adalah mengisi data-data di sheet parameter. Kemudian kita mengisi 13 weeks forecast di sheet rolling forecast. Dan dalam mengisi 13 weeks rolling forecast itu, kita nanti dibantu
dengan analisa 13 weeks forecast yang tadi saya tunjukkan, yaitu grafik rolling forecast selama 13 minggu yang mengidentifikasikan posisi ending balance, cash ending balance di tiap minggu. Setelah 13 weeks rolling cash flow-nya jadi, itu datanya kan akan otomatis tertarik. Ya. Otomatis akan tertarik ke forecast static karena udah rumusnya di sini adalah sama dengan rolling forecast gitu ya. Jadi data yang kita masukkan di sheet rolling forecast otomatis akan tertarik di sheet forecast statis. Untuk supaya kita bisa membuat variance analysis mingguan, cash flow mingguan itu, data yang tadi otomatis tertarik dari rolling forecast ke forecast statis, minggu pertamanya itu kita value-kan. Ya, kita value-kan. Jadi rumusnya kita hilangkan jadi value. Nah, jadi value 1 minggu pertama. 1 minggu pertama itu jadi value, minggu seterusnya biarin. Setelah di forecast status yang minggu pertama itu kita jadikan value, itu kemudian minggu berjalan kita mulai mengisi data aktualnya. Data aktual untuk minggu pertama. End of week, maksudnya setelah seminggu itu selesai, ya, baru kita susun yang namanya laporan cash flow mingguan. Nah, ini yang saya bilang ini membandingkan ya, variance atau perbedaan antara aktual dan forecast-nya. Ya. Nah, datanya secara angka itu sudah otomatis tergenerate di template ini. Ada tadi kan kita lihat ada sheet variance gitu ya. Kemudian di dashboard juga kelihatan variance-nya. Untuk tiap minggu itu kelihatan variance-nya. Yang belum ada kan di template itu adalah laporannya. Nah, laporan itu kita akan minta bantuan AI untuk bikin laporannya. Prompt-nya sudah tertanam ya. Prompt-nya sudah tertanam di template itu. Jadi nanti kita tinggal butuh prompt eksekusi. Prompt eksekusi supaya cloud itu menjalankan tugas sesuai dengan prompt yang sudah ada di template ini. Prompt eksekusinya juga sudah disiapkan, tinggal kopas ya, tinggal merubah merubah data apa minggu atau bulannya. Jadi semuanya sudah mudah lah untuk dilakukan. Nanti tinggal begitu si cloud menghasilkan reportnya mingguannya, kita tinggal review aja. Review tinggal kita edit sesuai dengan kultur laporan di perusahaan masing-masing. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita udah bikin laporan selesai, selanjutnya kembali ke proses yang awal tadi, ya. Bikin 13 weeks forecast lagi. Jadi kita bikin lagi 13 weeks forecast, kemudian berulang lagi prosesnya seperti tadi. Ini weekly ya. Nah, kalau akhir bulan gimana? Nah, kalau akhir bulan kita bikin end of month. Saya kasih gambaran, katakanlah kita sekarang di week 23, maksudnya di bulan Juni ya, awal Juni. Week 23 itu start date-nya adalah 1 Juni, end date-nya 7 Juni. Ya. Jadi kalau kalau kita bilang periode weekly atau mingguan itu biasanya dimulai dari Senin sampai hari Minggu gitu ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu 1 minggu. Jadi di week 23 awal Juni besok itu dimulai dari 1 Juni sampai 7 Juni. Week 24 mulai 8 Juni sampai 14 Juni. Week 25 15 sampai 21 Juni dan seterusnya. Jadi kalau kita menyusun 13 weeks rolling forecast, kita anggap week 23 itu kita hitung sebagai week 1 gitu ya. Week 1, kemudian week 24 berarti week 2 dan seterusnya sampai week 13 ya. Sampai week 35 ini week 13. Nah, dalam penyusunan forecast nanti berarti kita menyusun angka cash inflow dan cash outflow untuk masing-masing kalau di template kita per hari gitu ya. Kalau di sini saya gambarkan per minggu. Jadi kita akan mengisi data di rolling forecast, di sheet rolling forecast, data cash inflow dan data cash outflow selama 13 minggu ke depan. Data yang udah kita isi di sheet rolling forecast itu akan otomatis ketarik ke forecast static. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ini rumus ya, masih rumus. Ya, di forecast static ini masih rumus. Artinya apa? Ini ngambil angka dari rolling forecast ini. Jadi apapun yang kita tulis di rolling forecast ini akan otomatis ketarik. Ya, kita lihat angkanya sama kan? Ini 189, 107, tanggal 2 Juni ya.
Tanggal 2 Juni sama ya 189 107. Ini sampai 13 minggu ke depan, bahkan sampai akhir tahun, angkanya akan sama dengan apa yang tertulis di rolling forecast. Kemudian setelah kita selesai bikin forecast, ya, kita anggap forecastnya udah oke gitulah, katakanlah grafiknya udah bagus gitu ya. Misalnya nih grafiknya udah jadi bagus. Ini cash flow-nya, ending cash flow-nya udah positif semua gitu ya. Kalau sudah demikian, berarti forecast-nya udah fix ya. Forecast-nya udah fix selama 13 minggu ke depan. Dan kalau sudah positif, di forecast statis, yang minggu pertama ini kita value-kan. Kita kopas kopas value gitu ya. Jadi ini kita kopas value. Yang minggu pertama kita rubah. Jadi value. Oke, kemudian minggu ini jalan kan jadi aktual. Ini kita bisa bikin report ya. Kita bisa bikin report cash flow week 23 dan variance-nya sudah otomatis terhitung. Ya, jadi variance-nya akan terhitung secara otomatis. Aktualnya berapa, forecast-nya berapa. Forecast ini kan tadi value ya. Apa forecast dari awal di minggu pertama yang kita matikan rumusnya sehingga ada value doang. Ya. Kemudian ini akan terhitung secara otomatis variance untuk minggu tersebut, gitu ya, untuk minggu tersebut. Nah, kemudian week berikutnya ini kan jadi week 1. Ini kita bikin apa variance analysis di sini, kemudian kita bikin forecast 13 minggu lagi di minggu berikutnya. Seperti tadi, yang week 1 ini setelah forecast-nya udah oke, week 1 ini kita matikan rumusnya. Selama minggu berjalan, kita posting di aktual, di data aktual. Ini juga jadi aktual. Ya. Kemudian kita bikin di sini laporan weekly lagi. Yang tadinya week 2 kita jadiin week 1 lagi. Ya. Kemudian kita bikin forecast lagi selama 13 minggu berikutnya. Kalau sudah fix, kita kunci lagi di minggu pertamanya. Kita kunci lagi. Pak, Siap. Yan, Ya, eh, punten Pak, nanya Pak. mangga, mangga. Jadi kalau saya mencoba memahami dari flow ini ya Pak, itu kan Mm-mm. memang ada flow apa sheet untuk rolling forecast, Mm-mm. kemudian ada sheet forecast statis ya Pak. Iya, betul, betul. Kalau lihat di tabel PowerPoint sebelumnya Pak. Iya, Nah, iya. cuma yang saya agak bingung kan, biasanya kan kita forecast itu pertama kali Pak. Tadi kalau Bapak bilang weekly pertama, kita isi aktual setiap minggu ya, setiap harinya. Iya. Kemudian di dalam dua sheet itu keterangannya kan dua-duanya forecast tuh Pak. Oh iya, iya, iya. Iya sih. Yang nah saya pikir tadi kita isi dulu di rolling forecast-nya, atau terus kemudian yang kita rubah di statisnya, apa gimana Pak? Sehingga nanti di row itu Mm-mm. forecast itu jadi kita ganti menjadi aktual Iya, iya. atau gimana Pak? Paham, paham, paham. Ini langsung ke template ya. Langsung ke template biar jelas. Kita kita kan posisi sekarang di akhir Mei ya. Di akhir Mei kita mau bikin forecast untuk 13 minggu ke depan. Berarti mulai 2 Juni besok kita akan forecastkan. Nah, di awal ini udah ada data nih ceritanya nih. Ini profilnya kan jelek sekali nih. Ending balance-nya negatif semua gitu ya. Kita kalau mau mengidentifikasikan satu-satu bisa. Kalau di realnya, di prakteknya memang harus diidentifikasikan satu-satu gitu ya. Cuma kita cari gampangnya saja nih. Kita coba di minggu pertama dulu. Di minggu pertama ini kan negatif nih. Negatifnya itu 2,4. Nah, kita tembak aja. Koleksinya ada tambahan, ada ada sampai 3 gitu katakanlah ya. 3M. Ya, kita coba tembak dulu ya. Ini buat contoh aja nih, Pak. Dan nembaknya itu di sheet rolling forecast ya. Jadi sheet rolling forecast itu sheet yang utama dalam proses input data sebetulnya. Jadi ini kita tembak dulu nih di rolling forecast. Ini kan ketarik nih. Ketarik ke sini kan 3,2. Ke forecast statisnya kan ketarik 3,2. Nah, kita lihat profilnya dulu. Nah, profilnya ini udah bagus nih berarti. Udah positif kan. W23, W24, W25-nya udah positif.
Ya, berarti udah fix ya selama 3 minggu ini. Tapi minggu ke-26 kan masih negatif. Ya. Minggu ke-26 itu negatif, masih 5M negatifnya nih. Nah, kita masuk ke minggu 26, W26. Nah, kita tembak lagi nih. Negatifnya kan 5M. Nah, kita tembak lagi di sini 5 gitu, katakanlah gitu. 5M. Jadi pendapatan ada naik 5M. Nah, ini juga langsung ketarik ini di forecast statis. W26 jadi 5,2. Karena udah rumus, ini udah rumus. Ketarik, nah kita lihat profilnya. Udah positif dia. Udah positif, sampai W29 udah positif, tapi W30 nih masih butuh pertolongan nih, masih negatif. Jadi kita harus positifkan ini, tambah sedikit sih, ini negatifnya cuma 83. Di W30, kita masuk ke W30 di rolling forecast. Nah, ini kita tembak aja nih, buat mempercepat aja. Kita tembak di sini, katakanlah 200 juta ini jadi 5 gitu ya, 500. Ini otomatis data ini pun akan ketarik di forecast statis. Oke, nah ini kan ketarik kan 5 jadi 500 juta. Kita lihat profilnya sekarang. Udah positif. Di W32 masih negatif saldonya. Negatifnya 3M. Berarti kita coba cari W32 di rolling forecast. Nah, kita tembak aja 3M di sini. Di rolling forecast sudah kita masukin. Kita lihat di forecast statiknya W32 sama ya, karena ketarik angkanya ke sini. Kita lihat di profilnya, udah positif semua. Nah, ini yang saya bilang, ini berarti forecast-nya udah oke gitu ya. Udah oke-nya apa ukurannya? Ukurannya ending balance-nya udah positif semua. Artinya apa? Cash inflow-nya masih bisa mengcover cash outflow-nya. 13 fix sudah forecast-nya udah oke. Kita berarti yang forecast 13 bulan tadi sampai week 35 itu udah fix, udah oke. Nah, maksud saya ini kan week 23 tadi yang kita mulai minggu pertama bulan Juni, ini di forecast statiknya kan masih rumus nih. Artinya apa? Kalau ini dibiarkan rumus, kita nggak akan dapat apa-apa nanti weekly report. Ya. Di weekly report kita nggak akan dapat angka variance. Makanya untuk dapat angka variance, angka di ini kita value-kan semua. Copy, paste value. Kita value-kan. Memang agak ada manualnya ya, tapi ini masih lebih oke daripada kita pakai yang tradisional 13 weeks yang kita harus nambah-nambah kolom gitu loh. Jadi ini tinggal dijadiin value aja. Jadi angka minggu pertama ini nggak akan berubah di forecast statiknya. Ini yang maksud saya dengan istilah statik itu sebetulnya. Nah, berarti minggu pertama ini sudah statik. Ya. Forecast-nya udah statik. Oke. Tapi angkanya kan masih sama. Angkanya masih sama. Meskipun statik, angkanya masih sama. Karena apa? Karena ini belum aktual. Ya, belum ada perubahan. Dan kalau kita lihat, di sini pun ini W23. Nah, ini belum ada variance. Di sini pun belum ada variance. Karena angkanya masih sama. Kemudian yang forecast minggu pertama sudah kita statikkan gitu ya, udah kita statiskan, sudah kita jadiin value, ini kita save dulu supaya apa? Supaya nggak berubah lagi yang sudah kita kerjakan. Nah, baru masuklah kita ke aktual. Kita masukin nih aktualnya. Ini 189 katakanlah biar nggak satu-satu ya. Nggak satu kita tembak yang gede aja. Ini jadi 2 gitu. Minggu pertama, kemudian raw material purchase-nya ternyata membesar. Yang dari 2 miliar menjadi 3, katakanlah begitu. Contoh gitu ya. Kemudian katakanlah ada maintenance dadakan. Dan kalau biaya harus negatif ya, teman-teman ya, masukinnya. Ada maintenance dadakan mesin keluar 500 juta, katakanlah begitu. Oke, kemudian tax payment ada PPN keluaran bayar katakanlah ada 60 juta.
Kemudian ada capex dadakan, katakanlah 350 juta. Kita lihat di dashboardnya minggu itu. Nah, ini udah kelihatan variance-nya. Jadi ini kelihatan di week pertama, week 2, 3 ini kelihatan variance-nya. Ya, karena kita tadi sudah statikkan ya, kita sudah value-kan forecast-nya. Jadi begitu ada perubahan di aktual, ini akan otomatis ngitung. Nah, inilah yang akan menjadi dasar laporan kita, weekly report kita. Dan itu yang akan menjadi landasan bagi manajemen untuk mengambil keputusan ke depan harus bagaimana. Menjawab Pak pertanyaan tadi? Iya Pak Jan. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Pak, Hmm, kalau yang di statis tadi, hmm, kenapa kita menjadi memvaluekan angka forecast? untuk minggu Karena pertamanya. ya itu sebagai langkah pertama pada saat pengisian template ini ya Pak. Betul, Kemudian, betul. Betul, nah betul kemudian sekali. yang kita lakukan adalah secara weekly atau secara daily kita nginput angka aktual, angka realisasi di rolling Minggu, forecast minggu berjalan. mingguan ya. Iya, ya sehingga nanti akan keluar varian ya Pak ya. Jadi dari forecast statis Hmm, sebagai forecastnya, hmm. kemudian dari rolling forecast sebagai aktualnya. Seperti itu ya Pak maksudnya ya Pak. Ya, betul. Betul, Itu exactly ya seperti Pak. itu. Jadi tujuannya Baik, itu kita memvaluekan itu supaya kita punya standar pengukuran, Pak. Kita punya dasar untuk bikin laporan weekly lah, weekly cash flow report. Gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. baik Pak Yan, terima kasih Pak Yan. Sama-sama, sama-sama. Yang penting Bapak-bapak dan Ibu-ibu paham logiknya. Jadi nanti dalam prakteknya masalah kebiasaan aja, masalah kebiasaan. Artinya template yang saya bikin ini bukan merupakan harus begini itu enggak. Tapi ini merupakan satu cara saya untuk menyampaikan logik gitu ya, menyampaikan logik cara berpikir bagaimana praktek pengelolaan kas yang proper gitu ya. Di template kita itu ada hide sheet, ada dua hide sheet yaitu chart data dan prompt. Chart data jangan dibuka-buka, jangan dirubah-rubah karena itu merupakan sumber data dari chart yang ada di template. Kemudian ada sheet prompt. Nah, nah, sheet prompt inilah yang menjadi mesin ya, mesin untuk menghasilkan report kita. Ya. Jadi di sini ada prompt untuk report bulanan, kemudian ada prompt untuk report mingguan, ya, di bawahnya ini detail ya. Ada prompt mingguan dan ada prompt untuk analisa 13 weeks rolling cash flow forecast yang grafik yang tadi kita lihat bersama-sama itu. Itu semua ada di sheet prompt. Nah, untuk operasionalnya, teman-teman pakai cloud ya. Upload file daily cash flow template-nya, misalnya yang ini gitu ya. Kita upload, kemudian saya udah siapkan prompt eksekusinya, mau eksekusi yang mana gitu ya. Misalnya kita mau, karena kita lagi bikin forecast, pilih yang ini, yang eksekusi ini, copy. Tinggal di copy, tinggal dimasukin ke cloud-nya. Mudah-mudahan eh, selesai satu percakapan. Nah, ini selesai. Nah, ini kita tinggal download. Kita buka. Ini hasilnya seperti ini. Ini analisa 13 minggu ini, rolling forecast-nya. Kemudian sama file file daily cash flow-nya kita unggah. Tuh, kemudian prom yang kita pakai misalnya untuk kas bulanan lah ya. Kita pakai kas bulanan. Buatkan laporan bulan Mei. Saya mau bulan Mei deh. Bulan Mei sesuai dengan prompt penyusunan laporan kas bulanan di template terlampir. Laporan bulanan Mei, kita lihat hasilnya, kita download Word-nya. Ya, ini dia. Ini kalau ada protected view harus di enable editing ya.
Manajemen cash flow report, actual, fast forecast, variance analysis, liquidity monitoring. Ini KPI dashboardnya ada, closing balance berapa, year to date inflow berapa, dan seterusnya. Kemudian executive summary juga menjelaskan mengenai what, why, impact atau risk, dan strategic recommendation-nya apa. Kemudian analisis kinerjanya untuk bulan Mei, semua kategori inflow maupun outflow dia jelaskan, capex, financing ini dijelaskan ya. Jadi setiap ini penjelasannya adalah what, why, impact atau risk, dan strategic recommendation-nya apa. Weekly-nya, weekly. Buatkan laporan mingguan. Oke. Copy. Buatkan laporan mingguan W22, 23. 23. Oke, kita lihat weekly-nya. W23 udah selesai kita download. Oke, ini laporan mingguannya.